Itu kali giniin, nggak bisa ya. Oke teman-teman, langsung aja kita tanpa lama lagi kita panggil the coach, the president of drummers. Please give up for Raendra Sumito. Silakan Mas, mic ada di situ. Tunggu dong, ini yang kedua kali buat Raendra. Jadi pertama kali nguber drummer sebelum jalan sama Jarum, Raendra berbaik hati ingin membagi ilmunya juga di Velvet Studio itu ya? Iya, di Velvet Studio. Dia sendiri 3 jam dan banyak banget ternyata dia masuk, Mas waktu itu Ryan kita nggak bisa datang, bisa diulang lagi ya. Ian, makanya kemarin lo nanyain kenapa gue lagi? Karena banyak permintaan ya. Banyak permintaan ini. The demand is so high, bro. The demand is so high. Ini semua pengen lihat coach. Gimana nih? Pertama-tama terima kasih semua dan sini. Terima kasih buat Mui, Yandi, nguber drummer, acaranya makin lama makin keren. Wah, dulu waktu gue di situ belum ada sponsor, sekarang ada. Makasih Mas. Tempatnya juga keren banget. Iya, pertama kali gue ditanya sama Yandi, masa gue lagi mau ngapain lagi, mau ngomong apa lagi, gue di sini. Wih, diam kamu. Ya. Dan di sini temanya Mas Ryan adalah ada Mas Budi Haryono. Ada OG original gangster. Budi Haryono is in the house. Oke, jadi nanti ini hari ini Mas Ryan temanya adalah question and answer ya. Gimana? Jadi materinya tergantung kalian yang nanya teman-teman. Jadi tanya aja apa aja yang kalian pengen tahu ke Mas Ryan dan nanti Mas Ryan akan menjawab ya. Mari. Udah mari. Oke. Tanpa lama-lama lagi langsung saja lagu pertama dari Mas Raendra Sumito. Wah. Kalian mau joget-joget tipis karena dia akan memainkan lagu yang sangat funky. Oke, yes. Apa di sini ada dance floor? Yes, ada dance floor, bisa di pinggir-pinggir, kalian juga bisa ikut joget-joget. Karena bakal funky. Gue tuh banget ya, gue jadi malu sendiri, sorry. Gue kenapa funky. Oke. Kayak Tony Q loh, funky. Oke teman-teman, please give it up for Raendra Sumito. Yes.
begitu. Groove, funky kalau kata Groove pays the bills, bro. Damn. Gila keren banget. Tepuk tangan buat Mas Rendra Sunito sekali lagi teman. Terima kasih. Langsung aja yang kalau misalnya ada yang mau bertanya, soalnya ini udah makin malam. Iya, silakan. Basi lagi. Dan gue mungkin pengen nanya soal setup karena ini setupnya menarik. Karena Masuk. sekali lagi teman-teman. This drum right here, drum ini, jangan drum ini, Canopus bisa dilihat ada Canopus, Murad Diril sama Vincent sama banyak hal deh. Nah, dan kita mau nanya dari ini nih Mas, yang penasaran. Tadi kan ada part di mana lo ganti ghost note lo ke sini Mas, stack. Nah, ini tapi biasanya kan stack biasanya untuk fill in ya. Lo kepikir ide untuk pindahin ke sini gimana Mas? Biar beda aja. Biar beda. Enggak. Small things matters. Benar. Tapi sebenarnya gini, dari konsep ghost note kan, kalau kita biasa ghost note itu ada di snare. Sebenarnya kalau menurut gue ghost note yang enak dan bagus adalah pas ghost note itu blend sama hi-hat. Jadi kayak bisa gantiin shaker subdivisionnya jelas gitu kan. Oke. Nah kebetulan kan sebenarnya ini bisa ngeblend sama hi-hat juga. Ya kan, jadi kenapa nggak gue pakai? Dan bunyinya pasti lain sama bisa aja part yang sama persis gue mainin di snare. Bisa juga, sering juga gue mainin. Iya. Kayak apa ya? Kan tadi Iya. bisa juga. Sebenarnya buat kasih warna beda. Bikin cewek-cewek pada Itu ya bagian itu. Dia tahu banget. Padahal cewek-cewek nggak ngerti drum, cuman pas lihat, aduh siapa tangan kirinya itu buat gemes. Nah, sama kenapa Mas Ryan tuh milih 3 snare? Kenapa 3 snare dipakai? Karena awalnya ya berkembang sih. Awalnya pasti snare gue cuma 1. Mungkin tahun depan ada 4, gue nggak tahu. Amin. Awalnya snare gue 1 ini, terus 1 cuma snare 10. Cuma gue mikir main snare gue relatif tinggi suaranya. So kalau gue switch ke sini beda sih, cuma kok kayak kurang ekstrim ya bedanya. Terus gue waktu zaman dulu banget gue rekaman, kalau ada yang pernah tahu Parkref Biarkan, itu kan gue pakai snare rendah tuh. Iya benar. Nah, terus gue mikir kayak kenapa nggak ini direndahin aja biar jadi ekstrim gitu kan. Jadi ini nggak ada nih, gue buang, gue ganti snare rendah. Terus pas gue main sama Glenn ternyata ada juga kebutuhan snare ini. Iya balik lagi jadi ketiga. Sebenarnya sejarahnya gitu. Nah, tapi akhirnya snare ini buat ngasih warna groove gue. Karena gue nggak usah ngerubah groove, tapi gue ngerubah drumnya, warnanya langsung beda banget. Oke. Ya misalnya nuansa musik langsung total beda. Sini juga. Benar. Dan karena gue punya 3, nggak berhenti di situ. Ini gue buka suaranya lain lagi. Ini bisa jadi kayak perkusi juga sebenarnya. Jadi buat ngasih warna aja. Apa tuh? Tapi jeleknya jangan lupa abis itu dinaikin lagi. Nah itu teman-teman, biasanya banyak yang lupa tuh. Ya. Jadi main Gue lagu juga dulu. sering lupa, yang paling ketawa pertama ya Ardo, guru gue. Ah itu ya? Diketawain sama guru gue. Mana orangnya? Itu di belakang tuh Mas. Tawa-tawa lagi makanya. Ya soalnya jadi culun kan. Dung ya. Iya. Iya. Dan nah, yang menarik adalah ini simbalnya kan dari masuk lagi ya. Dari Murad Diril. Iya. Wah. Dan yang paling kanan ini ada signaturenya Mas Rayendra Sunito sendiri. Wow, langsung ke pabriknya teman-teman. Langsung ke pabriknya Mas ya. Dia kayak orang brand ya. Hah? Kayak orang brand ya. Iya.
Nas, ini kalau mau nanya sedikit, kan maksudnya belum banyak juga yang custom simbal nih. Dan ini lo custom simbal di pabriknya langsung. Nah, dengan karakter lo ini, lo tuh pengen nyari apa di sebuah satu simbal ini nih, 18 inch crash? Oke. Pertama-tama sih pas gue di approach untuk bikin simbal custom, gue senang banget ya. Karena akhirnya bisa gitu, gue gak kebayang bisa bikin simbal sendiri, desain atas kemauan gue gitu. Pastinya gue gak ngerti cara bikin simbal, jadi gue ketemu sama Murad Diril. Murad Diril by the way is a person, jadi orang. Bener. Jadi gue ketemu sama dia langsung, gue gak mungkin kan, bro lu simbalnya setipis ini ya, hammering. Gak mungkin lah, karena gue juga gak ngerti gitu, yang mengerti kan dia. Jadi gue cuma mengutarakan niat gue tuh apa, dari referensi dari simbal-simbal yang mereka udah punya. Kalau di kepala gue, untuk simbal pertama custom gue adalah simbal yang sangat versatile buat gue. Jadi yang kayak gue bilang bahwa ini lu taruh di basically jenis musik apapun bisa masuk. Kalau lu kadang-kadang punya simbal yang bright, lu mau mainin di musik yang agak dark, itu kayaknya terlalu nolong sendiri kan. Iya. Terus ada gue beberapa punya Murad juga, kayak misalnya Arena Ride gue punya, itu kan dark banget. Ya, Zaman dulu gue main sama Glenn, bawain kasih putih pakai Arena Ride, menurut gue kayak sedih banget ini. Gitu. Terlalu sangar gitu ya. Itu simbal yang spesifik menurut gue. Nah, gue nggak mau ngejar ke situ, gue ngejar ini mau taruh musik yang lebih bright bisa, lebih dark bisa. Untuk pertama, mungkin kalau gue punya kesempatan desain lagi, gue mungkin akan punya pikiran yang lain. Dan yang pasti cukup tipis untuk bisa gue mainin gitu. Jadi nggak susah cari mallet kadang-kadang. Wah, kelebihannya itu teman-teman. Murad Diril, Renaissance Special Rayandra Sunito. Ada tanda tangannya? Ada dong. Ada tanda tangannya di sini. Nice. Oke, teman-teman. Kira-kira ada yang mau nanya nggak seputar apa saja sih sebenarnya? Tanya aja, silakan. Yang mau nanya langsung. Nanya recording, industri musik. Bener. Miking. Oh, mau nanya, silakan. Memperkenalkan diri nama Diki Alfian. Yes, Dik. Kak mau nanya, itu teknik warm up yang sering digunain apa buat kalau perform gitu? Latihan. Yes. Ini penting apalagi kalau kita makin groomer, warm up makin penting. Karena kalau gue nggak warm up, tangan gue kesemutan sekarang. Kalau dulu sih enggak. Kalau gue yang gue biasa lakuin, yang gue baru tahu sekarang adalah warm up dulu baru stretching, instead of stretching dulu baru warm up. Itu banyak orang yang bilang, itu malah orang-orang yang bergerak di bidang sport pun ngomong kayak gitu. Jadi kalau otot lu masih kaku, lu stretch itu kadang-kadang bisa merusak juga. Jadi lu warm up kecil. Nah, kalau gue warm up pertama, ini gue dapetin zaman dulu gue di Farabi dari Mas Tovan Gunarso. So basically pelan aja, posisi segini, lu angkat, dan tenaganya justru pas buat narik stick. Oh, itu full stroke ya? Ya. Jadi ke bawahnya itu actually cuma lu jatuhin doang. Tapi once nyentuh sesuatu langsung lu tarik. Jadi ke paha siapapun nggak akan sakit nih sebenarnya, karena ke bawahnya gue nggak pakai tenaga. Nah ini dua tangannya, kiri kanan. Dan habis itu gue triple stroke mungkinnya 3-3. Oh, jadi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Dari pertama gini. Ketiga gabungan single double paradiddle. Single double paradiddle. Single double paradiddle. Single double. Kalau di snare gimana ya? Gak enak. Nah, ada yang pengen nyoba gak? Ah, boleh coba, silakan. Langsung. Aja, di paha lu aja. Di paha, coba. Karena gue gak pernah warm up di drum actually. Yang mana pertama? Single. Yang gini? Takut salah. Di drum aja yang susah dia Di drum? Iya, di drum aja. Di drum aja Mas Raina? Atau di pahanya?
Bebas. Pada saat kenyataan biasa tuh lakuin ini di belakang panggung, nggak ada di drum. Coba, aku salah. Aduh maaf. Sorry nggak. Ini nggak usah dulu aku banget. Nggak ke atas, jatuhinnya sih tuh. Jatuhinnya dulu. Jatuhinnya, nggak usah diangkat lagi. Once into paha lo angkat lagi. Sekuat tenaga. Aduh, jatuhin ya? Tiga. Nggak usah setinggi itu sih. Oke. Baru kali ini paha dimaikin ini. Itu single, double. Berapa menit itu ya biasanya? Sekembangnya aja. Gue nggak ada patokan berapa menit. Cuma biasanya gue akan ngerasain once tangan gue udah cukup warm up, gue kayak enak gitu. Sampai luas lah pokoknya. Tapi ini cara orang tuh beda-beda. Boleh lu coba, kalau cocok sama lu silakan ikutin. Ada yang kayak gini juga. Itu karena gue lagi nggak punya paha. Ini meaning gue lagi nggak duduk. Jadi sebenarnya gerakannya sama aja, persis sama. Tapi impactnya sama nggak sih mas? Ya, soalnya kan lu ngelenturin ini aja ya. Ya lebih nggak enak sih sebenarnya. Kayak di close stroke sini ya, bisa juga. Iya, double ya. Bisa juga. Ya. Gitu kira-kira. Next. Ya, mantap. Next. Question. Kira-kira ada yang mau nanya? Itu yang di belakang. Bu. Langsung ke belakang. Alhamdulillah ada cewek. Banis. Selamat malam Mas Ryan, nama saya Pipit. Saya mau nanya gimana caranya buat supaya temponya tuh tetap stabil kalau main nge-groove gitu. Misalkan pernah nggak sih Mas Ryan main tanpa metronom atau ear monitor, kayak cuma pakai sound monitor doang gitu, tanpa ear monitor. Makasih Mas. Lo mau coba langsung nggak? Isi drum. Mau ada Ryan nanti lo langsung coba begitu dicontohin. Sikat. Aduh tuh. Ya. Ini pertanyaan tadi udah ditanyain ke Alsa, dan jawaban Alsa persis sama jawaban gua di awal, bahwa pastinya kita latihan sama metronom, habis itu supaya kita nggak jadi robot, kita play along sama lagu. Jadi kira-kira jawaban Alsa itu apa yang gue lakuin juga sama persis kayak gitu. Cuma pertanyaan tadi bagus juga, pernah nggak main tanpa metronom? Karena kita tuh bukan robot, kita nggak harus ngikutin metronom. Zaman sekarang band semua pakai sequencer, pakai metronom. Cuma sebenarnya dalam hati gue nggak terlalu suka sebenarnya band pakai metronom. Karena di kerangkeng, kayak di kerangkeng ya. Iya, bisa jadi kayak gitu. Gue jawab dari mana? Bentar ya, gue menyatukan pikiran dulu. Karena tempo itu ngaruh banget sama psikologis, kalau menurut gue. Jadi apa yang terdengar tempo enak berapa BPM di studio latihan, mungkin akan terdengar terlalu pelan pada saat kita di atas panggung, ya kan? Ya. Karena Adrenalin. ada excitement, ada penonton, itu faktor psikologis. Apakah salah? Enggak salah. Ya emang kita manusia ya. Jadi kadang-kadang tempo bisa beda-beda. Dan bener banget, kalau kita nggak pakai sequencer, kita nggak pakai metronom, kita sebenarnya bisa bebas, bisa naik turun temponya asal tetap musikal. Kalau udah jadi nggak musikal, itu yang jadi salah. Kalau masih musikal, tempo naik terus, itu nggak ada masalah. Handphone gue mana ya? Gue selalu nyontoin, ini menjadi contoh gue, dan ini pertanyaan sering. Bukti nyata bahwa tempo lari itu nggak apa-apa, asal musikal. Kalian tahu lagu ini kan? Iya. Sekarang tutup. Gimana tempo? Oke. Hafalin temponya ya. Sekarang gue skip ke ending lagu.
Naiknya jauh ya. Jauh banget temponya naiknya. Ada yang pernah sadar nggak? Nggak ada. Ada yang pernah peduli nggak? Nggak ada yang peduli. Karena masih musikal naiknya. Ya kan? Ya di zaman komputer sekarang ya kita harus ngikutin ini. Walaupun kayak misalnya gue sama Baku Cakar, si Rifka main sequencer, itu pun ketika kalau di panggung kita suka nengok-nengok kan. Gue suka kode naik satu, naikinnya tempo satu. Kadang-kadang kalau dia ngerasa kepelanan dia nengok ke gue, naikin ya satu ya. Karena excitement itu, gitu. Terus apa lagi ya? Ya tadi gue bilang tempo. Yang penting kita latihan kita tahu kita bisa tempo yang bagus. Kalau di atas panggung pada saat kita main itu udah interaksi antar manusia. Tempo naik turun nggak ada masalah. Yang penting masih musikal. Tapi tentu harus tanggung jawab. Gitu. Main nggak pakai metronom adalah hal yang sangat menyenangkan sebenarnya. Kita nggak takut. Cobain aja. Cobain apa ya? Mungkin gini, Ian, maksudnya adakah particular groove yang biasa lo mainin? Nanti mungkin dia mau coba, jadi lo bisa kasih masukan. Jadi lo main groove yang paling enak buat lo mainin aja sendiri gitu. Yang tadi aja. Kalau mau play along aja, main tadi. Boleh. Kita masuk langsung ke verse 2 aja deh. Ya. Oke, pertama-tama coba kita mainin groove yang simple. Tadi kan kamu udah banyak ghost note-nya. Main di hi-hat aja, close hi-hat. Groove-nya cuma hi-hat seperlapan aja. Tapi mainin yang solid, ya. Langsung much better bunyinya. Ya kan? Tapi lo jangan mana, terusin lagi, bener gak? Ngerasa gak? Coba lagi. Wah, ternyata sesignifikan itu ya bedanya ya. Yoi. Karena ya nggak tahu mungkin tadi masih belum yakin juga groove-nya gimana. Terus ada ghost note di situ, tangan kanannya juga lebih jahil jadinya. Tapi nggak terlalu yakin mau ngapain. Kalau nggak terlalu yakin mau ngapain, kita bawa ke lebih simpel langsung duduk malah. Oh jadi yang kalau misalnya kita mau gratil dong atau bahasa Indonesia ya, kalau mau iseng-iseng dia itu malah bisa ngilangin groove ya? Iya, kalau kita nggak yakin kita mau ngapain ya. Okay. Ghost note juga sama aja. Kayak misalnya kalau mendingan nggak usah gitu. Kalau solid itu gitu, maksudnya solid ya. Mendingan atau kalau mau ghost note itu udah bumbunya pas itu teman-teman. sama tadi ghost note yang dimainin Alsa pakai jari, mau sepelan itu tapi groove-nya enak, jadinya enak. Coba tadi kalau nggak enak Alsa mainin jari, jadinya nggak enak groove. Mendingan nggak usah pakai ghost note kalau menurut gue. Iya. Ya kan? Gitu. Next questions. Ada yang yang depan. Boleh dong. Langsung Bu. Malam Mas Rendra, saya Adil.
Mas, tadi kan Mas bilang apa namanya punya signaturenya ini, simbol ini, Mas lebih suka buat tipikalnya universal ya, bisa masuk ke segala genre. Nah, saya tuh dari tadi merasakan tone drum yang sangat beda dari drumnya itu sama ini. Apakah Mas juga nyeting ke soundnya juga nggak sih Mas? Sound nggak? Karena jujur aja saya ngedengar suara Mas nih, drumnya Mas. Ini kayak drum-drum zaman, bukan zaman dulu banget ya, tapi masih era-era 2000-an gitu. Mungkin tergantung tahun kita lahirnya. Nggak juga. Berarti memang settingan Mas natural aja. Atau di sound juga Mas detail juga gitu ke soundman-nya Mas sendiri gitu. Gue tergantung. Itu aja, terima kasih. Ya. Kalau gue percaya semua datangnya dari source-nya dulu. Apapun itu mau ngapain, source-nya harus kita suka dulu. Jadi sebelum masuk ke miking apa segala macam. Nah, kadang-kadang di tempat tertentu gue bukan ikut campur sih, coba dengerin drum gue di depan. Kalau gue punya waktu, misalnya punya GR waktu lama gitu ya, dan kalau ada yang kurang sedikit gue ngomong sama engineer. Tapi gue berusaha keras untuk tidak step in ke pekerjaan mereka, nggak mau sok tahu lah gitu. Walaupun orang tahu gue mixing apa segala macam gitu, cuma tetap itu gue udah percayakan hal ini ke dia. Gue nggak mau nggak gitu loh, gue utak-utik sendiri, nggak gitu, karena gue udah percayain ke dia dulu. Dan paling hal contoh kayak snare gue bikin bright dikit ya, misalnya hal-hal seperti itu ya. Tapi kalau gue percaya yang paling penting adalah yang gue kalau pada saat itu gue menjadi drummer, tanggung jawab gue adalah drumnya bunyinya harus bener sebelum di mic-in. Karena kalau menurut gue percuma gue komplain ini itu tapi source-nya hancur. Dan seringkali kalau gue denger di depan terus bunyinya nggak sesuai apa yang gue mau, hal pertama yang gue lakukan bukan ngomong ke engineer, balik lagi ke drum gue pukul drum gue denger drum gue udah bener apa belum. Itu terjadi di studio maupun di live gitu. Misalnya gue denger tom 1 gue nggak enak, instead of gue ngomong sama engineer gue, kok tom 1 gue nggak enak sih, gue naik dulu ke panggung dan gue dengerin dulu udah bener belum, jangan-jangan tom gue yang emang nggak enak gitu. Kalau udah bener gue akan baru coba ngomong ke engineer gitu, kira-kira gitu. Sama-sama. Mantap sekali. Yes. Next, langsung aja bro. Next, Ini soalnya langsung. banyak Oh, yang itu. nanya nih. Ini banyak yang mau nanya pasti. Waduh, Agung ini lah. Mas Agung Langsung kayak mau ngajak ribut. Aku. Ngajak ribut. Mas, mau nanya tentang cok. Ini Mas. Gue ngomong kasar. Drum merek ini tuh enak gak sih Mas? Kenapa kamu di approach ya? Mas, ini dulu Mas. Drum merek ini Mas. Mas aja drum merek ini, gelas ini Mas. Ini, Mas. Apa pertanyaannya? Ya enak ya, pasti enak lah, mahal gimana sih? Naik. Tuh. Naik. Maju yang lain. Waduh ini nggak ada ini. Wah sini bro, maju dong. Jauh banget bro, situ tuh melusuk. Nah. Wih, jago nih kayaknya bro. Halo Mas Rey, gua Dimas. Soal signature gear, entah ini kegelisahan gue atau guanya yang terlalu memikirkan demand dari penonton. Apakah drum ya signature gear itu kan ada apa aja ya? Sekarang aja ear-in monitor kayaknya ada, kemudian ada drum shell, kemudian cymbal. Kalau di album atau main live, drumnya enak nih, iyalah dia pakai signaturenya ini, atau nggak di album gitu. Terus semakin gue mendalami si signature ini, atau bisa nggak sih kita mikir ya pada dasarnya drum standar pun itu adalah signature dari tangan si pabrik, karena kita nggak ada satupun yang bisa menjamin penyimpangan mesin di pabrik itu kan pasti akan ada campur tangan manusia ya, dia itu adalah signature si pembuat drum di pabriknya begitu. Nah, apakah signature gear itu, gue sebenarnya nggak ada masalah sama sekali dengan signature gear itu, karena itu adalah salah satu achievement lah ya, seorang drummer bisa memiliki signature gear gitu. Apakah signature gear itu adalah
jalan pintas untuk menghasilkan bunyi yang bagus, yang enak gitu. Karena gue kalau main live atau main album, penonton tahu nih, dia pakai ini nih, coba kita tunggu dia waktu mukul itu gitu, bisa nggak gitu. Karena kan pada dasarnya ya jangan sampai drummernya itu malah tertutup dari nama besar Signature itu kan ya. Sehat selalu Mas, makasih. Oke, thank you. Yang gue mesti di awal adalah nggak ada hubungannya antara signature, drum bagus, drum jelek, sama sound bagus, sound jelek tuh nggak ada sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin signature itu cuma kayak misalnya gue bikin simbal ini, gue akan tahu Murad Diril akan tetap jadi Murad Diril. Nggak mungkin gue merubah. Gue pengen persis kayak Paste, gue pengen kayak Zildjian kayak gitu. Nggak, Murad Diril itu Murad Diril. Cuma gue sesuaikan sama apa yang gue mau cari. Kalau ini cocok buat lo, ya apa-apa. Kalau enggak, ya mungkin enggak. Karena kan kalau menurut gue di instrumen di kelas ini udah nggak terlalu ada jelek bagus sih. Yang mana yang lu suka aja gitu. Kayak lu snare apa didesain sama ini ya, itu atas kemauannya si drummer itu, mungkin aja cocok sama lo. Jadi nggak ada hubungannya antara kalau mau bagus harus pakai instrumen signature. Nah, terus dan yang gue mau ngomong juga, kalau kalian misalnya belum punya instrumen yang mahal, jangan pernah itu mendiscourage lo untuk nyari sound yang bagus, karena itu nggak jaminan sama sekali. Gue malah berpendapat, alhamdulillah gue sampai di titik ini gue disupport sama barang-barang yang bagus dan relatif mahal. Tapi gue dari dulu berprinsip bahwa untuk menghasilkan sound yang bagus nggak harus barang mahal, tapi harus barang benar dan tidak rusak kalau menurut gue. Itu dia. Super sekali. Super. Sebuah quote. Karena ya zaman dulu gue cuma punya drum satu, itu doang. Tapi gimana gue mikir kalau gue main lagu ini, biasanya di rekaman ya, gue gimana ya bikin sound ini menjadi lebih modern, gimana bikin sound drum ini menjadi lebih drum zaman dulu dengan shell yang sama. Bedanya adalah mungkin gue ganti headnya, treatmentnya gue ganti, mungkin gue lakbanin, mungkin gue lepas, mungkin apa. Itu pencarian sound lu sendiri, dan itu bisa di achieve pakai drum yang gak mahal pun bisa. Kalau lu mau step up, ya go ahead beli drum yang lebih bagus, pasti bisa gitu. Gitu sih menurut. Jadi signature, drum mahal, drum bagus segala macam itu beda tuh hubungannya. Bukan berarti lu mau soundnya bagus harus pakai sesuatu yang signature, walaupun simbol signature gue bagus banget. Parah, benar. Tunggu dulu. Paiste mundur dulu. Paiste dia mundur dulu deh, Paiste dah. Oke, langsung ya. Oke, kita langsung lagu kedua nih. Lagu kedua bakal bawain apa nih, Mas? Nah ini tadi contohnya, ini gue akan bawain lagu Baku Cakar yang ada Baku Cakar yang judulnya Baku Cakar, karena mungkin ada beberapa yang tahu Baku Cakar bandnya Glenn. Setelah Glenn meninggalkan kita pengen terus, kita pengen bikin satu lagu. Nah, poinnya bukan itu, poinnya adalah gue pengen bawain versi live-nya tadinya. Dan ini lo MD-nya di sini ya? Band leader. Ya. Gue tadi mau bawain versi live-nya. Terus gue coba tadi pas soundcheck, tempo bener semua. Sekarang kan gue pakai Pro Tools ya, kalau kita live kan pakai Ableton Sirica. Tapi pas mulai solo kok tempo sama lagu kok nggak cocok. Ternyata pada saat di panggung Rifkan actually naikin tempo. Jadi yang kerekam itu naik tempo. Jadi gue sekarang bawain versi album aja. Wah, ini joget banget. Ini yang tadi kita joget-joget itu parah, kan? Joget-joget jaksel gitu. Oke, teman-teman. Sekali lagi, tepuk tangan buat Mas Rayendra Sunito. Berwibawa sekali Rayendra ini. Coach.
Terimalah lagu kami, jangan berhenti berbagi dunia ini. Lagu ini akan usai sebentar lagi, tapi kami takkan berakhir di sini. Kami akan mencoba untuk selalu kuat menjalani setiap hari-hari yang baru. Percayalah kami telah melalui dalam hati ceria dan hati. Terima kasih semesta kami percaya semua ini karena kita. Wah ini kalau di kafe-kafe Senopati ini pecah nih, ini pecah nih. Bekasi juga pecah ini bro kemarin. Iya sih, bisa juga sih. Karawang gimana Karawang? Karawang juga bisa pecah sih. Yang Karawang Oh, yang bro, Karawang, bro. berat. Oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Yang mau tanya Ada tadi, yang mau banyak nanya? tanya tuh. Ah itu. Bro maju dong bro, ini kayaknya Maju sini. Wah ini sering nih mukanya gue liat nih kayaknya. Nah, pernah lihat. Emang ini udah ikut beberapa kali bro? 3 kalau nggak salah. Oke. Ini Alma. Woi. Selamat malam, Mas Harun. Bawa catatan loh. Kaget gua. Jadi ada 3 pertanyaan singkat aja ya. Pertanyaan pertama tuh gimana caranya kita menyesuaikan simbol sama lagunya, patokannya tuh dari mana kita tahunya? Soalnya setahu aku dulu kan Mas Ryan banyak pakai Avedis ya, terus ini Ozone HHX. Terus itu kayak gimana caranya, oh ini musik ini cocok sama lagunya kalian. Kita patokan tahu simbol ini karakternya kayak gini, dry, bright itu cocok buat lagu apa. Terus yang tadi kedua soal positioning mic itu kalau misalnya kita punya mic terbatas kayak contohnya kemarin di Ngobrol Drum Jam tuh cuman pakai overhead sama snare sama kick doang. Itu gimana caranya kita bisa maksimalin suara tomnya, karena aku beberapa kali punya kendala take-nya dengan mic yang sederhana, tomnya kurang begitu nunjul. Terus yang terakhir Mas Ryan kan pernah gantiin Mas Yandi di Isyana kan, terus juga pas Astaga, nggak usah digantiin. Pernah Mas Ryan pernah. terus gantiin Ray juga di BCL. Nah itu gimana caranya dengan main yang tanpa chops tapi
part-part yang harusnya di chops itu adrenalinnya tetap jalan dengan groove aja. Nah itu. Terima kasih ya Mas. Padat. Gua jawab kayak Alsa tadi ya, biar kayak baca Al-Quran dari kiri ke kanan. Dari belakang dulu. Pas gantiin Ray, siapa nama lo Yan? Yandi Pak. Oh, ya. Yandi. Pas gantiin Yandi di sana, itu emang terpaksa sebenarnya ya, karena gue dipaksa sama Rifka. Pastinya beban total pastinya, tanpa latihan pula itu. Tadinya tanpa latihan sama Isyana, cuman coach. Mental itu kalau gua. Itu tadinya bilang, si Rika bilang, tenang ada soundcheck, kontra kita coba soundcheck. Entah gimana acara itu soundcheck jadi nggak ada aja. Udah gue duduk langsung main intro. Ray being Ray, siapapun yang gantiin dia pasti pressure juga ya. Tuh anak alien emang mainnya bagus banget. Tapi yang gue mesti ingat adalah pastinya gue udah bertanggung jawab sama part lagunya. Sebisa mungkin kalau yang Isyana itu ya lu paham aja deh kalau gue ada miss ini situ. Tapi gue berusaha sekuat tenaga untuk nail all those parts gitu. Chops apa segala macam, yang ngajak gue juga kan tahu bahwa gue bukan Yandi, ya kan? Jadi justru yang ngajak gue kalau tiba-tiba gue mainnya kayak Yandi kayak kaget mungkin gitu kan. Jadi yang ngajak gue udah tahu gue mainnya kayak gimana. Jadi gue berusaha ya udah, lu kan tahu gue mainnya gimana. Lu ngajak gue, ya gue seperti ini. Gue coba cocokin main gue dengan musik yang ada. Ke BCL gantiin Ray juga seperti itu. Si Ronald pun ngomong, udah mas bro, lu pakai cara lu sendiri aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Dia pun tidak expect gue akan mainin chopsnya Ray pastinya. Yang penting gue bertanggung jawab, musik jalan dan jalan yang enak, itu yang paling penting. So, itu jawaban gue. Ada yang kurang, kalau masih bingung mukanya. Sama itu yang tadi. Ntar dulu, jawaban ini kayaknya masih bingung. Mau gimana? Sudah menjawab belum? Oh udah, oke. Terus, yang pertama tadi apa? Simbal. Oh simbal. Kalau simbal sih lu pakai perasaan aja, nggak usah terlalu dipikirin teknisnya. Kayak gue bilang tadi, gue pernah waktu gue baru di endorse sama Murad, gue nyoba, gue punya 2 ride yang gue pilih, ini Dizzy Ride sama si Arena. Gue iseng aja bawa Arena Ride itu untuk main sama Glenn. Pas gue pukul langsung kayak tadi, buat lagu yang manis, pop ballad, pakai itu kok buat gue nggak masuk ya. Mungkin orang lain nggak ada yang masalah, mungkin ada yang suka gitu. Lu juga pakai Arena Ride kan ya? Pakai, ya kan? Tapi buat kuping gue nggak suka. Jadi gue nggak harus kalau gue udah nggak cocok di kuping gue nggak harus nanya gue nggak harus nanya ke orang lain kayak, oh kok gini. Lu menurut lu nggak enak, ya udah itu berarti nggak enak. Emang nggak cocok. Makanya gue akhirnya kalau gig yang normal gue pakai si Dizzy Ride ini, menurut gue lebih versatile dan lebih cocok sama musik-musik yang gue mainin. Pilihan gue dulu gue pakai E-Custom, gue punya K-Custom Hybrid. E-Custom menurut gue sekarang warna itu agak terlalu bright, makanya gue tidak itu, cuma warna simbal ini lebih sewarna dengan K-Hybrid gitu. Jadi ya gue suka dengan suara itu, sama seperti pemilihan Ray tadi, kalau di kuping gue nyaman ya gue pakai, kalau enggak ya gue cari yang lain gitu. Jadi pemilihannya nggak usah dipikirin terlalu teknis sih, lu denger aja, kalau lu suka jadi kok itu simbal lu, nggak usah terlalu si ini pakai ini berarti gue harus pakai, enggak harus, lu dengerin aja, karena itu yang akan membuat lu nyaman. Penonton mana peduli sih lu pakai kayak custom, lu pakai Murad Birel, nggak ada yang peduli, tapi itu nambah kenyamanan lumayan, lu yang peduli dan itu akan ngaruh ke permainan. Terus miking simple, ada macam-macam. Kalau gue biasa kalau lu punya kick, snare, overhead, itu menurut gue udah cukup banget. Cuma overheadnya jangan ditaruh kayak gini, karena kalau ditaruh kayak gini dia lebih ke simbal mic kalau menurut gue. Ini nggak apa-apa karena semua udah ada close mic-nya. Jadi untuk live kadang-kadang kayak nangkep simbalnya nggak ada masalah. Cuma kalau lu nggak punya itu, gue lebih suka simbalnya kira-kira mic-nya kira-kira ada di tempat gue berdiri sekarang ini. Kuping gue adalah mic. Karena projection tom itu ada di sini. Bukan di sini, bukan di sini. Kalau lu dengerin drumnya aja. Kalau gue pukul di sini tanpa sound, gue akan denger bodinya, gue akan denger attack. Tapi kalau di sini
Tuh, di tempat lu aja udah nggak enak bunyi tuh ini pasti. Beda banget sama lu berdiri di sini. Jadi gue menangkap itu, fret akan gue set sekitar sini. Stereo 2. Mau itu XY, mau itu space pair, itu pembahasan yang beda lagi. Ada bedanya antara XY seperti ini atau space pair seperti ini. Itu kalau lo mau research lebih lanjut di YouTube banyak. Cuma basically gue nangkap dari sini. Gitu. Ada lagi satu lagi namanya Glyn Johns. Kalau punya drum settingannya kayak gitu, Glyn Johns bisa dipakai. Glyn Johns itu malah cuma kick sama 2 overhead. Kick biasa, 1 overhead itu taruh di sini, di atas snare persis. Satunya ditaruh di sini, ngarah ke sini. Tapi enaknya drumnya 4 piece kayak gitu ya, bukan kayak gini. Jadi nggak ada di sini, cuma lu ukur equal distance antara atas ini dan sini. Jadi ini kayak segitiga siku-siku ya. Iya. Nah itu 2 mic ini bisa nangkap attack-nya seluruh drum plus kick. Gitu. Itu cuma 3 malah. Gitu kira-kira. Keren. Next. Wih, banyak nih Yan. Wah, kayak dulu deh. Oh, yang tengah dulu ya. Ladies first, bro. Halo Mas Ryan. Halo. Aku mau nanya, sebelum rekaman itu yang harus diperhatiin tuh, kita tuh sebenarnya sebagai drummer selain ngelakuin rudiment tuh apa ya? Karena kadang-kadang, misalkan kalau aku lagi rekaman, misalkan dengan project yang A gitu, kok ini nggak dapat ya drumnya, padahal basicnya sebenarnya dilakuin yang sebelum itu juga sama gitu. Tapi ketika yang project yang B itu kadang-kadang emang waktu itu proses pencarian sound itu emang lebih lama, tapi ternyata lebih dapat gitu loh. Dan kadang-kadang juga dipatok dengan kekejar waktu itu gitu. Jadi kayak mungkin ada pressure gitu. Itu gimana ya caranya, Mas? Sebelumnya udah denger dulu nggak lagunya yang kira-kira mau direkam? Sudah ya, berarti nggak duduk di studio baru kita rekaman ini, nggak gitu ya? Udah denger demonya apa segala macam? Pernah ngelakuin yang hal yang udah denger tapi nggak ngulik. Ada juga yang udah denger tapi udah ngulik. Oke, berarti intinya dua-duanya udah denger ya. Agak susah gue jawabnya gimana, karena masalah bisa jadi di main, masalah bisa di sound. Karena sound bisa ngaruh ke main juga. Karena misalnya kita lagu tertentu, terus kita main tanpa kita sadar soundnya sebenarnya nggak cocok. Jadinya kamu mainnya jadi nggak pede, jadi ngaruh ke mainnya. Bisa juga tuh, jadi macam-macam. Atau memang secara teknis, kamu pemanasannya kurang, tangan kaku, bisa juga macam-macam. Kalau secara teknis, pasti kamu tahu sendiri cara ininya lah, mungkin latihannya, mungkin pemanasannya, apapun. Tapi yang penting juga, pada saat kita denger demo rekaman, itu kita pasti dengerin part lagunya, kira-kira apa yang kita mau mainin, cocoknya seperti apa, groove-nya. Terus kita langsung ke gambar nggak? Ini drum pengennya enaknya bunyinya kayak gimana? Itu juga penting. Kadang-kadang bisa nanya ke produsernya atau arrangernya, lo mau soundnya gimana sih yang lo kejar? Atau ada produser yang menurut lo aja deh enaknya gimana, menurut drummer. Nah itu biasanya harus di prepare sebelumnya. Again, karena sekarang gue punya privilege instrumen yang banyak ini, setiap rekaman gue akan dengerin dulu, dan gue akan udah kebayang nih, oke, buat lagu ini gue nggak akan pakai snare 13 ini karena terlalu tajam. Gue akan pakai snare 14, tapi gue tuning tidak serendah ini. Tom yang gue pakai adalah cuma 12-16 karena gue pengen ngejar sound yang spesifik seperti itu. Karena kalau rekaman gue set tidak akan seperti ini, karena buat rekaman biasanya spesifik lagu. Kalau live kan lagu ini loncat ke lagu ini, loncatnya. Kalau misalnya rekaman yang gue pengen sound snare 14, ya gue pasang snare 14. Gue nggak mainin snare 14 gue di sini, karena ketangkap mic-nya juga nggak enak nih, akan terlalu jauh kalau buat rekaman. Jadi perencanaan sebelumnya bukan cuma part lagu, tapi juga ini arahnya mau kemana ya. Karena itu sangat menentukan terus tuh sampai ke mixing, sampai ke mastering sebenarnya. Karena once kita udah dapetin sound yang searah sama lagunya, nanti abis itu diedit, di mixing sama mixing engineer-nya juga, oh semuanya udah ke jalan yang benar nih, tinggal gue terusin aja. Berarti gak kira-kira? Kadang-kadang lagu yang arahnya ke sini tapi sound drumnya ke sini.
si mixing engineer bingung nih, gue mesti narik ini ke sini nih, gimana caranya? Pakai drum sample lah, pakai ini, bisa aja sih dengan teknik sekarang gitu ya. Cuma alangkah baiknya kalau semua source yang sudah terekam itu semuanya searah. Itu ditentukan pada saat kita rekaman, pada saat kita pertama ngulik dalam hati aja, nggak harus ngulik pakai drum, cuma oh ini soundnya begini nih, ntar gue di sini main ini, kira-kira gitu sih. Ya. Thank you. Thank you Yan, langsung aja. Thank you. Lagu ke 3. Tadi yang baju biru raise. Oh iya dia Oh, mau nanya. mau nanya langsung. Kayak ini pertanyaan terakhir soalnya waktunya tipis. Waktu juga yang memisahkan kita. Waktu juga yang memisahkan kita. Habis ini lagu terakhir. Bro. Malam Coach Ryan. Nama saya Dika, mau nanya soal produksian sih. Jadi gak apa-apa nggak sih sebuah band itu rekaman drum itu pakai VST dan MIDI? Pertanyaan keduanya, diperlukan atau tidak untuk kita sebagai drummer itu take live drum supaya melihat si MIDI dan VST-nya itu sih Coach, itu aja. Kasih. Diperlukan atau enggak? Nggak apa-apa apa enggak? Kalau menurut gue nggak ada yang harus di dunia ini. Jadi super. Kalau memang lu nggak punya studio, nggak punya fasilitas untuk ngerekam, alhasil lu harus gambar pakai VST, pakai sampel, pas segala macem, ya nggak apa-apa, kerjain aja. Emang yang penting niat lu kan mau bikin lagu lu sebagus mungkin kan. Tapi kalau lu punya fasilitas, lu pengen mengeksplor lebih jauh, menurut gue emang lebih baik rekaman drum gitu. Kalau ya pasti kita tahu lah, kalau rekaman drum pasti ada usahanya, ada budgetnya di situ, hire studio. Kalau lu punya semua itu, kenapa nggak kita rekaman drum? Karena menurut gue artnya tetap di situ. Soalnya kadang-kadang dengan kecanggihan zaman sekarang tuh art kayak gitu tuh bisa jadi hilang, dan gue secara pribadi agak nggak suka sebenarnya. Cuma nggak ada yang harus. Kalau emang lu bisanya ngerjain gambar, go ahead, nggak ada yang salah dengan itu. Nge-layer, ya, gue usahain setiap rekaman gue nggak mau layer drum. Kalau gue yang rekam sendiri ya, kayak contohnya album Baku Cakar, yang manapun kalau pernah lihat di YouTube, setiap gue rekaman itu niat awal gue, selain yang tadi gue jelasin di awal, gue udah ngerencanain ini soundnya kayak gini, dan pas duduk di studio niat gue pokoknya ntar pas gue mixing gue nggak mau layer drum ini, gengsi. Niatnya itu dulu gitu. Karena kalau di awal udah snare gue nggak enak, ntar layer aja. Udah pasti males, udah pasti. Gampang banget kok sekarang gue layer sound itu jadi bagus. Tapi jiwa anak band gue kayak nggak seru lah gitu layer. Masih ada itu, dan menurut gue itu perlu, somehow itu perlu di keep sih. Ego drummer yang walaupun yang denger nggak ada yang peduli sih, lo mau di layer, lo mau gambar, akhirnya nggak ada yang peduli. Cuma ya itu artnya menurut gue. Tapi again, kalau lo nggak punya studio yang proper, lo harus nge-layer itu, ya nggak apa-apa juga untuk menghasilkan yang lebih bagus. Gue pun nge-layer drum sering banget. Kalau gue nerima data dari orang, sering banget gue layer. Karena emang, gue harus compete sama lagu-lagu di luar sana ya, banyak banget layeran, sementara sound drum gue cupu gini gimana, ya kan? Ya gue harus compete dengan itu. Tetap kalau lu nge-layer, lu akan cuma nge-layer close mic, simbal nggak lu layer, jadi tetap ada nuansa mainnya, tetap ada. Layer pun presentasinya macam-macam, dari 10% sampai 100%. Ngerti kan maksud gue? Ada yang di blend, ada yang total dihilangin snare, ya udah layeran total. Gitu. Mantap. Oke teman-teman, waktu juga yang memisahkan kita, dan ini akan menjadi lagu terakhir dari Coach Ryan. Bakal bawain lagu apa nih Coach Ryan? Oke, rahasia ternyata. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah datang, teman-teman dari jauh, terima kasih ada dari Jogja, Makassar, Super Friends, semua yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih, jangan lupa di belakang ada booth Super Musik, kalian bisa beli kaos Nguber Drummer jalan-jalan spesial ya, karena cuman limited banget, cuman berapa? 25? Iya, cuma 20, tinggal 20. Tinggal 20. Jadi teman-teman bisa beli di belakang. Tinggal 10. Dan tanggal 29 Oktober ada lagi nggak sih 29 Oktober? Belum tentu, Bo. Soalnya
tinggal dikit banget. 29 Oktober kan mereka pasti datang lagi dong. Datang lagi, bisa. Ini nanti 29 Oktober kita closing, kita party bareng-bareng dan kita seru-seruan bareng. Dan terima kasih juga buat Coach Rayendra Sunito yang sudah memberikan ilmu yang kalau kata anak-anak sekarang daging meat knowledge, ilmu yang berdaging. Ilmu berdaging maksudnya, bro. Ya, terima kasih banyak sekali lagi udah nonton. Terima kasih buat Alsa juga kalau masih ada, luar biasa sekali. Terima kasih dong. Alsa. Jangan kemana-mana karena kita akan tutup dengan jam session seperti biasa. Oke, ini dia lagu terakhir dari Mas Rayendra Sunito. Tepuk tangan buat Mas Rayendra Sunito.
selesai challenge-nya. Kita akan ada challenge dulu untuk mendapatkan snare yang di belakang nih, yang seperti gue bilang tadi ya. Tadi Alsa udah, sekarang Coach Ryan. Challenge-nya apa ini? Challenge-nya groove aja tadi yang di awal sudah. Dan bisa diorkestrasiin kemana aja. Ya, itu challenge. Itu challenge-nya. Teman-teman udah ngerekam? Udah ngerekam? Belum. Belum, sekali lagi. Sekali lagi, Bos. Itu dia challenge untuk mendapatkan super prize. Gampang lah, bisa lah. Susah sih, gue juga bingung. Oke. Sorry. Biar genap 4 bar deh. 4 bar. 4 bar. Oke, teman-teman, sebagai penutup kita akan ada jam